Ucus, Om Bahar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol apa nih? Ini. Akhir tahun nih Om. Ada kesimpulan-kesimpulan tentang 2024. Ada apa nih Om? Apa ada yang mau dirubah? Oke. Pasti deh kita punya cerita ya di tahun ini. Kalau kita harus menyempatkan waktu untuk mengevaluasi. Ini nih pakar evaluasi nih. Seperti apa, Brad? Ya minimal momen-momen itu bisa dimanfaatin lah bagi teman-teman kita pelaku seni rupa ya khususnya ya. Oke. Kegiatan apa kayak ini kan tahun baru nih salah satu ya, entah mungkin dari Kang Bahar sendiri. Oh iya, perkenalkan, ini Kang Bahar itu adalah pelukis kota Cimahi. Orang bilang itu pelukis esentrik dan menjadi ikon Cimahi itu sendiri. Gimana Kang? Akang yang lebih tahu, saya juga sama orang Cimahi, cuman di dunia seni kan Akang kan lebih inilah Cimahi ini. Oh iya, mengenai yang mana itu, gimana itu? Jelang tahun baru ini, Oh iya, yang akan kita hadapi, tahun minimal ada baru. eksistensi atau apalah, harapannya atau apa bagi kita dan teman-teman para pelaku seni rupa lah, khususnya di Cimahi. Oh iya, menarik sekali kalau cerita tentang akhir tahun ini biasanya ya. Karena kebetulan kita ini banyak teman, banyak sahabat yang seprofesi maupun yang mensupport kegiatan kita seperti Tri-Team apa? Oh, Robert. Tri-Team itu ya. Tri-Team. Nah, itu salah satunya ya, juga yang lain-lainnya. Kita banyak sekali kalau kita sebut di sini. Intinya begini Kang Kus, kalau tidak ada teman, kita pasti tidak bisa sharing dan tidak ada masukan atau berbagi pendapat dan banyak hal ya, itu tidak bisa dihitung. Karena apapun yang terjadi di hari ini itu sebuah proses atau perjalanan daripada teman-teman itu sendiri. Coba, keren kan teman-teman ini? Oh, Kang Panji di sini, Kang Kus, bisa kebayang kalau tidak ada kontribusi teman ini. Nah, dikaitkan dengan waktu yang ini, yang menjelang akhir tahun ini, ya kita lakukan sesuatu sesuai dengan profesi yang kita geluti. Karena meskipun besok kiamat, berkaryalah. Sepakat. Meskipun besok kiamat, menanamlah untuk bumi ini. Itu salah satu sobekan-sobekan ya. Terus saja berkarya, Kang. Ya kalau saya pribadi ya, terus terang aja, saya lebih ke eksistensi ya. Saya sendiri nanti akan mewakili dari Choose Eruption ya, terus studio seni ya di sana. Saya pribadi selaku pemiliknya sendiri ingin memberikan kontribusi yang baik ya untuk kota Cimahi itu sendiri. Mungkin Kang, kita nanti bisa melakukan inilah, minimal ada on the spot ya kita ya, entah di alun-alun ya. Ya mungkin seperti kita ajak teman-teman kita yang di Cimahi ya,
kita coba ya. Artinya hal-hal, kalaupun misalkan ada kekurangan, kepasipan di 2024 ini, kita coba lebih baik ya ke depannya di 2025 nanti ya. Amin. Mungkin eksistensinya dalam bentuk Amin. apa, kayak mau ada pameran semacam. Dan saya dari Choose Eruption sendiri siap untuk mendorong ya, untuk apa, untuk kegiatan apapun yang diadakan, baik dari kelembagaan ya atau pemerintahan ya, saya siap sih untuk mendukung. Saya pribadi artinya secara open ya, terbuka ya, kepada masyarakat, khususnya pelaku seni rupa yang ada di Cimahi. Mari kita bersama-sama untuk menggiatkan ya, terkait dengan keberadaan seni rupa yang ada, maksudnya pelaku seni rupa yang ada di Cimahi ini di tahun 2025 nanti. Itu sih harapannya Kang, kalau dari sisi saya ya. Oh ya, saya kenalkan Cis Kusuma ya, dari studio Choose Eruption, dan beliau adalah tokoh seni rupa di Cimahi yang memiliki suatu studio juga. Ini di sini nih, seperti ini, Tepas Art Space. Tepas Art Space. Ini yang beralokasi dekat dengan pemerintahan Kota Cimahi ya, Pemkot ya, di Gang Bajat ya Kang ya. Betul. Gang Bajat ya. Mungkin bagi yang generasi muda atau teman-teman yang mungkin belum mengenal lebih jauh terkait Kang Bahar, next di kemudian hari bisa ke sini ya. Kita bisa ngadain podcast atau apa ya. Ya Kang Panji ya, kebetulan dari Tritim ini selalu Supporting. memberi support ke kita semua. Dan hal ini sangat disambut baik sekali bagi kita ya. Yang saya rasakan sendiri, mungkin teman-teman bisa melihat ya di channel YouTube saya ya, ataupun di channel YouTube Tritim itu sendiri. Bisa dilihat, artinya saya ingin mendapatkan apresiasi yang baik ya. Amin. Memberikan motivasi kepada saya pribadi dan teman-teman ya, para pelaku seni rupa yang ada di Cimahi, khususnya umumnya di luar kota Cimahi. Itu kan harapan saya. Siap. Oke. Ini saya nyeletuk. Nyeletuk bahasanya apa? Nyeletuk orang Sunda. Iya. Kita bagi dua ini, keinginan pendek dan keinginan panjang di tahun 2025. Keinginan pendek dari seorang Om Bahar yang belum terlaksana di 2024. Ada nggak Om ide unek-unek atau berkarya sesuatu atau melakukan apa? Itu pasti ya, Kang Panji, Kang Kus. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Bahar Malaka. Orang-orang menyebutnya seperti itu, dan kebetulan profesiku, aku belajar ini menggeluti bidang di seni rupa ya. Kebetulan sekarang saya tinggal di Cimahi, lebih fokus tinggal di sini. Oke. Untuk sementara perkenalannya seperti itu. Kita koneksikan dengan pertanyaan daripada Brother Panji ini. Itu kan tentu saja ya, kita punya keinginan, punya rencana, dan punya cita-cita. Kebetulan aku ini kalau punya mimpi, saya suka mimpi yang besar. Nanggung toh, kalau ngapain mimpi yang kecil, karena sama-sama mimpi dan gratis lagi di sini ya. Ya diantaranya saya ingin melakukan sesuatu di akhir-akhir tahun ini, dan itu selalu saya lakukan ya, di Cimahi, di luar kota Cimahi,
kadang saya suka mendapatkan undangan dari luar Jawa juga ya untuk momen tahun baru ini. Itu sudah lama saya lakukan. Menyempatkan diri ketika pergantian tahun. Dan ini mulai saya lakukan sejak tahun 2010, Kang. Dari Sabang sampai Merauke. Dari tahun 2010 itu saya awalnya itu saya punya PD ya. Percaya diri belajar pada saat itu. Saya di halaman Gedung Merdeka, kota Bandung ya. Dan kebetulan saya kerjasama dengan PRFM, terus media cetak pada zaman itu, VR, Kantor Berita Pikiran Rakyat, dan disupporting oleh Metro TV kalau nggak salah pada zaman itu, Kang. Nah dari situ, jadi tahun depannya kita jadi nagih ya. Kebetulan pada saat itu ada kontribusinya Kantor Berita Nasional ya pada zaman itu. Wah, boleh kalau perlu disampaikan, kalau tidak nanti akan bisa ngatur ya. Kantor Berita Antara pada saat itu sehingga boom. Nah besok tahun depannya lagi akhirnya saya ikut tanggung jawab ya. Dan terus saya melakukannya, termasuk ujung-ujung ada undangan dari luar Jawa ya. Terus saya juga melakukan di kota-kota sekitar, tidak selalu di Cimahi. Tapi apapun yang terjadi ya saya tinggal di langit Cimahi. Kalau bercerita tentang ini, tentang yang akhir tahun tadi, saya tinggal di tanah Cimahi, di langit Cimahi. Kebetulan saya belajar menjadi warga yang baik ya. Saya juga, ini merupakan sebuah kewajiban untuk berkontribusi dengan sedikit keahlian yang Tuhan beri. Saya mulai melakukannya di Cimahi, tapi dalam spesial tadi, di momen-momen pergantian tahun. Sehingga itu menjadi habit ya. Entah saya suka di situ. Dan diulang, kebetulan usiaku bertambah, dan ini sayang sekali kalau ditinggalkan. Jadi hampir tiap pergantian tahun saya lakukan hal itu. Rasa-rasanya saat ini pun karena itu sudah menjadi, sudah menagih ya dari dalam itu, saya akan melakukan, cuman titiknya atau di mananya, di Cimahi atau di luar Cimahi, di mana dimanapun ya, karena sebetulnya dimanapun juga sama-sama tanah suci ya, boleh saja asal sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada. Nah juga ini sebuah energi atau penambahan untuk diri saya. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab dengan profesi yang Tuhan beri ini ya. Nah, ada sobekan ini saya mau sampaikan. Masyarakat Kota Cimahi lewat pemerintahan kotanya, dan di situ tentu saja karena kesenian ya, lewat Dinas Pariwisata dan Budaya dan Dewan Kesenian Kota Cimahi, menobatkan saya ini sesuai dan layak untuk mendapatkan anugerah budaya. Kan aku tuh jadi harus lebih benar ya, harus lebih amanah.
sehingga energi-energi yang harus bertanggung jawab ini harus lebih ditingkatkan ya. Nah, saya juga kembali akan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Cimahi lewat pemerintahan Kota Cimahi beserta Dinas Pariwisata Budaya dan DKKC sudah memberikan sebuah pengakuan untuk saya ini. Insya Allah kepercayaan dan sebuah pengakuan yang Anda berikan itu akan saya jaga, dan pasti saya akan lebih tergairahkan dalam berkesenian ini. Thank you dan terima kasih. Nah, oke. Untuk teman-teman yang lainnya juga, nanti di tahun depan pasti akan ada giliran, ada rolling ya. Jadi jangan pernah meletup, jangan pernah meredup, betul maksudku. Dalam berkesenian jangan kecil hati, lanjut saja. Kenapa? Karena ternyata di sini akan menemukan sebuah panorama keindahan dari sisi ruang seni rupa ya, yang tidak bisa terjangkau dengan sinyal internet pun. Keren, lanjutkan teman-teman, dan tentu saja di besok atau lusa ya, karena ini sudah menjelang akhir tahun ini, kita pasti akan melakukan sesuatu minimal untuk diri saya sebagai catatan-catatan, dan tentunya mudah-mudahan akan semakin mendongkrak dari sisi kami untuk kota ini yang sangat kita cintai dan sangat kita menjaganya untuk Kota Cimahi tentunya. Jadi jawabannya seperti itu, Kang. Untuk Panji. yang akhir tahun tadi diagendakan secara pribadi, mempunyai keinginan untuk mengagendakan itu terus-menerus di akhir tahun, karena jadi habit dan segala macam ya. Kayak makanan akhir tahun. Nah, Tanggung jawab. cuman kayaknya belum disebutin Yeah. semacam apa pergerakannya, Om? Kegiatannya apa tuh? Oke, seperti di antaranya begini nih. Saya berkarya, saya suka bukan berbagi ya, suka ngobrol, sharing dengan teman musisi tradisional, atau dengan penari. Kita ngobrol di situ, kita buat sebuah konsep sederhana, dan mereka bermain. Saya di situ saya di antara mereka, cuman saya lebih tertarik ketika durasi pergantiannya. Jadi saya nggak perlu 3 lagu atau 5 lagu, anak band itu teman-teman. Saya di situ munculnya ketika pergantian tahun, di momen-momen pergantiannya. Misalkan dari tahun 1 ke tahun 2-nya. Nah, di durasi itu tek tek tek. Jadi menurutku ya, itu berasa lebih ambiar ya, kalau kata musisi almarhum itu Pak Didi itu. Itu bentuk art performance ya, mungkin ya. Betul. Ya, kayak gitu. Lebih ngejar momen di Ya. 10 detik terakhir lah kali ya. Kalau di countdown kan Iya, biasanya betul. 10 juga. Di antaranya seperti itu. Saya ngambil contoh ya. Nanti bisa terserah nanti Kang Panji bagaimana
mengemasnya di momen yang ini. Kasih waktu beberapa detik ya, ambil sampelnya. Unik, Kang Bahar itu unik. Dia itu mencari momen-momen yang ya di akhir tahun itu bahkan jadi sebuah karya itu. Nah ini, Dan itu punya sejarah tersebut. ini nih. Kesini. Oke, bisa dapat gak nih? Gimana tentang ini Om? Nah, tentang ini menerangkan, di sini ada keterangan ya. Coba Om Panji, Bang Baik, Kus, baik Bahar Malaka. ini saya lakukan di salah satu kafe ya, Cafe Twin, ini nama kafenya. Dan Cafe. ini saya selesaikan dari jam 00 sampai jam 00.30. Jadi dalam waktu setengah jam ya. Tempat yang tadi belum ditentukan ya Om ya. Mau di mana belum. Untuk tahun ini, Di mana? Kalau ada bayangan. saya juga seperti three time begitu ya. Karena seniman itu, pelaku seni itu ya harus liar, harus wild ya, dan pasti harus ada karya. Lu ngomong seniman, karya lu nggak ada, gimana sih ya? Itu catatan ya. Nah, bukan aku bermaksud menggurui, hanya lu kan sahabatku, jadi harus ada karya ya. Sorry. Nah, begini Om, Kang Panji. Seperti three time, saya itu harus wild, harus liar. Kadang-kadang harus madness. Jadi pelaku seni ini harus sedikit mad ya. Mad dalam tanda kutip ya. Jadi mana hal yang baru? Tidak ada kekhasan. Tidak ada khas, tidak ada spesialnya dia. Kalau bisa seperti yang aku cerita tadi, pelukis Amerika itu ya, kok ada gerakan pop art seperti itu. Nah, kan sebelumnya tidak ada. Nah hal-hal yang demikian, dan tentu saja leluhur-leluhur kita ya, para senior yang masih ada ataupun yang sudah tiada, mereka bersusah payah, berdarah-darah ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang beda dan baru. Nah, ya marilah kita mencari Kang Kus dengan teman-temannya. Juga Anda juga ingatkan saya, Kang Banji ingatkan saya. Cobalah sedikit beda dong agar supaya tidak normatif tadi ya. Di antaranya seperti itu, Kang Panji. Jadi saya juga sudah koordinasi dengan beberapa teman musisi yang bisa, tentu saja yang bisa diajak sharing ya, karena kita tuh saling mendongkrak ya, saling mengangkat, agar mudah-mudahan semuanya menjadi terekspos dan mendapatkan apresiasi di situ ya. Saya sudah koordinasi, saya sudah mencoba secara lisan sudah oke. Nanti saya kabari Kang Kus, Kang Panji. Dan tempatnya ini mau di mana saya serahkan kepada mereka. Mereka lebih paham TKP yang keren ya. Kenapa? Karena mereka entertain. Kalaupun kita sedikit tahu, kita tahunya di zaman kita kan, di zaman sekarang ada sistem beda ternyata mereka ini. Kenapa? Karena mereka lebih muda dariku. Ya, diantaranya seperti itu, hanya sebuah keinginan
yang mencoba untuk menghargai waktu ya. Peralihan tahunnya. Saya tambahkan sedikit. Saya suka menyampaikan kalimat ini. We can pay the time to back again. Even we will pay with the half of the word. Nah, kalau kita sedikit terjemahkan, jadi untuk mengembalikan waktu Mahal banget. mahal ya. Kita mampu membayarnya dengan Setengah dunia pun. itu kan luar biasa sekali. Makanya mari kita belajar menghargai waktu itu, terutama kepada teman-teman muda ya. Lu itu keren, negerimu itu tercatat pesawat terbang, tidak kendaraan darat lagi. Ini negeri mampu ya, dan sudah tercatat. Di antaranya itu hanya satu perumpamaan saja. Jadi buatlah sesuatu dan terus buatlah sesuatu. Apresiasi yang sudah pemerintahan Kota Cimahi berikan itu luar biasa. Kesimpulannya, mereka itu sudah melakukan sebuah apresiasi yang keren menurutku ya. Nah, ini salah satu daripada pengakuan dan bukti daripada pemerintahan kota di sini. Apabila kembali ke yang tadi tentang di kota ini, kalau untukku pribadi ada gejolak riak berkesenian juga kita sudah bagus. Jujur saja sih, Kota Cimahi itu lahir dan dinobatkan pada tahun berapa? Belum puluhan tahun kan kita ini. 20 tahun kurang lebih ya, 20 tahun. Nah, kalau kita mau mengkerucutkan lebih serius masyarakat seninya seperti apa, ini baru 20 tahun men. Jadi kita tidak akan belum seperti kota tetangga kita, belum seperti Yogyakarta, Jakarta dan apa, genteng deh, bercermin saja ya. So, kalau menurutku ini ruang juga, karena di mata seniman itu dalam kondisi revolusi, dalam kondisi perang ya berkesenian saja. Nah ini sebuah ruang. Kalau di sini masyarakat seninya sudah mulai ya, mempunyai masyarakat seni, itu sudah bagus. Kalau nanti ke kualitas atau poin apa-apanya, nanti waktu akan menjawabnya ya. Kenapa saya sampaikan tadi ini sebuah celah? Kang Kus kan bisa menari di Jogja, bisa menari di mana Jawa Timur itu? Pameran Blitar, dia bisa menari di Blitar, dia bisa menari di Yogyakarta, dan saya tahu pengalaman dari pamerannya Kang Kus Kusuma ini, Cus Kusuma ini akan diterapkan di sini, akan menjadi sebuah hal-hal yang fresh, hal-hal yang baru. Kenapa? Karena dia pameran di kota mana, ini akan dibawa. Diadaptasi ya, bukan menjadi plagiat tentunya ya. Dan insya Allah akan diterapkan di sini. Mungkin kapan kalau secara pribadi ya ini. Tapi dia sudah melakukannya. Beliau sudah melakukannya, menjadi seorang penanggung jawab di salah satu pameran bersama.
di pendopo DPR lagi. Ini kalau tidak ada rekam jejak, kalau tidak ada jam terbang, oh bingung kan? Nah, ini sudah terbukti, sudah dimulai. Makanya Pangkus Jangan jadi melebih-lebihkan lah, Kak. jangan apa? Jangan terhenti di situ. Terus saja deh, nanti ada keilmuan yang lain dibawa ke sini. Kenapa kita berpikir sejauh itu? Karena bukti daripada care-nya kita ke kota ini. Kalau kita bisa ngomong saja, ya segalanya untuk Cimahi, saya sayang untuk Cimahi, bullshit itu. Kan fakta. Hidup ini fakta ya. Kalau hal-hal yang konsep, rencana apa-apa itu mah coba dibuat dari maya itu menjadi nyata ya. Dijadikan produk. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin di luar sana ada Cus Eruption, Cus Kusuma yang lain. Mungkin ada Bahar yang lain. Ketika mereka bawa oleh-oleh dari dunia luar, dari rekam dan jejaknya mereka, rasa-rasanya kita sudah akan lebih baik ya. Jadi yang terpenting dari semua itu, ada gerakan di sini, itu sudah baik. Kenapa? Karena berkesenian itu akan belajar dengan waktu. Nanti mudah-mudahan nanti akan mengkerucutnya. Overall, kembali lagi kepada si senimannya. Lu berkesenian itu mau klasternya klaster seperti apa. Dan insya Allah bersama waktu kota Cimahi ini akan lebih baik di sisi yang itu, akan lebih baik dan lebih baik ya. Mudah-mudahan. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, Oke. tadi tentang iklim dan harapannya sebenarnya cukup sederhana. Bergerak, mau bergerak atau tidak. Seniman di dalam Cimahi mau bergerak atau tidak. Seniman yang sudah pernah punya pengalaman di luar mau atau tidak menerapkan itu di Cimahi dan segala macam. Dan salah satu yang disebut sama Om Bahar itu adalah Om Bahar mengapresiasi pergerakan Om Cus. Itu tadi Om Bahar. Om Cus dengan pengapresiasian itu dari seorang Om Bahar, apakah ia akan dikesinambungkan, akan digerakkan oleh seorang Om Cus? Apakah konsep-konsep yang diharapkan dari seorang Om Bahar ada juga harapan itu di Om Cus? Saya jadi ini juga harus membuka juga ya. Tapi tidak seperti yang disampaikan Kang Bahar itu sendiri sih sejauh ini ya, terkait eksistensi saya di luar Cimahi ini ya. Namun emang betul sih, itu suatu mungkin dikatakan langkah saya ke depan untuk kota Cimahi. Dengan apa yang sudah saya lakukan ya, bergabung di komunitas seni rupa yang ada di Blitar ya, terus berteman dengan pelaku seni rupa yang ada di Surabaya, yang sebelum saya sampaikan ya, kayak Mas Bugi, Mas Use itu kan, yang di Surabaya. Blitar itu sendiri Mas Rijat ya dari Pasar itu. Emang itu betul sih Kang. Saya pernah menerapkan sih apa yang pernah saya lakukan di sana. Artinya saya ikut ya. Ikut di kegiatan-kegiatan yang ada di Blitar khususnya sih. Di perpustakaan Bung Karno ya. Dan itu menjadi suatu harapan saya untuk Cimahi itu sendiri. Karena dengan yang tadi disampaikan Om Panji itu sendiri ya,
terkait iklim ya di sini itu sendiri ya. Emang penggiatnya itu nomor satu sih ya. Saya udah coba sih yang tadi disampaikan Kang Bahar waktu pameran di Pondopo ya Kang ya. Saya kebetulan di sana selaku ketuanya juga yang hubungan langsung lah. Saya sudah menyampaikan wujud terima kasih ke Kapolres ya, Kota Cimahi ya, Cibabat ya, terkait dengan Hari Bayangkara waktu itu ya. Ya. Nah itu sebenarnya wujud apresiasi saya dengan apa yang sudah saya lakukan di Blitar. Saya ikut di sana dan saya juga dapat penghargaan juga dari teman-teman pelukis Blitar, khususnya Mas Rijat, pernah diundang sih sebagai tamu untuk menyampaikan sepatah dua kata ya di acara pembukaan pameran. Jadi ada hal yang menjadi tanggung jawab moral saya untuk Kota Cimahi ya. Walaupun dengan beda iklim juga ya di Blitar, kita nggak bisa menyamakan dengan di sana ya. Dengan Madiun, teman-teman di Madiun, pelukis Madiun juga, yang Surabaya, kita nggak bisa. Ini Cimahi ya. Karena kembali ke teman-teman juga ya, wujud keseriusan, dan saya juga berharap teman-teman kita itu benar-benar kalau ingin benar-benar memperlihatkan jati dirinya sebagai seniman di pemerintahan ini, ya mau nggak mau kita juga harus eksis juga ya. Pemerintah nggak bakalan bisa melihat, ya merasakan kalau tidak ada eksis saja juga kan. Kembali Dan lagi. itu kembali ke kita juga sih sebetulnya ya. Untuk ruang sebetulnya banyak kan. Cuman ya mungkin ada kekurangan, kelebihan itu manusiawi ya. Dan kedepannya itu saya juga berharap sering adanya agenda pameran di sini, entah itu diwadahi oleh komunitas ya atau dari pemerintahan, oke, nggak masalah ya. Oleh lembaga ya, dan itu yang kan berkaitan. merasa terpancing ya untuk selalu eksis ya, dan teman-teman juga agar tetap semangat lah. Karena bagi seniman saya rasakan mungkin kayak melukis itu tidak bisa lepas ya Kang ya. Dimanapun, kapanpun, itu panggilan jiwa itu untuk berkarya itu selalu gitu ya. Mau gimana juga tetap, saya yakin yang namanya udah punya jiwa seni ya, yang melekat, apalagi sifatnya otodidak ya Kang ya, yang dari lahir itu udah melekat dalam hati itu, saya yakin itu panggilan untuk menggoreskan kuas di atas kanvas atau pensil di atas kertas itu selalu aja pengen dilakukannya. Itu sih harapannya, semoga kita ke depannya ya, dan saya juga bisa bermanfaat ya, apa yang sudah saya lakukan, bukan merasa saya lebih, tidak. Cuman apabila bisa bermanfaat bagi teman-teman pelaku seni rupa, ayo kita diskusi, mungkin ada masukan dari saya, dari sisi pengalaman ya, bukan dari sisi sesuatu yang baru, nggak usah yang baru dulu lah. Kita pengalamannya ada, dari sisi manajemennya harus seperti apa ya, nggak asal-asalan lah, kayak pameran itu kan butuh waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga finansial ya. Itu kan seperti itu kan, ya kan. Benar. Mungkin dari beberapa elemen-elemen tertentu mungkin bisa mensupport juga ya. Apalagi di sini kan ada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya. Dan Betul bawahnya sekali. itu ada komunitas seni rupa ya. Setidaknya lah bisa melihat ya, apa sih yang harus mereka lakukan untuk di bawahnya itu ya. Nggak, ya entah seperti apalah. Saya pribadi, saya meyakini, saya secara personal ya, dari studio ya Om ya, studio seni, saya punya keyakinan, saya siap kedepannya akan banyak perubahan di Cimahi ini. Ya. Apalagi saya ada dukungan, Amin. dukungan dari teman konten kreator ya, sekarang itu Pasti sebutnya ya. Pasti. Kan tetap semangat kan, ya. Makanya kenapa tidak bersaing boleh, tapi positif ya. Bersaing untuk kemajuan Kota Cimahi. Oke, siap. Ya. Ya, berarti
bisa dibilang itu kalimat penutupnya Om Cus lah ya, kesimpulannya. Oke. Makasih Om Cus. Mhm. Kesimpulan Om Bahar, statement apapun itu, harapan atau apa untuk penutup terakhir, wejangan atau apapun itu. Pendek saja ya, aku ingat tadi ngobrol dengan Kang Panji. Ini mah silakan dipertimbangkan ya bagi teman-teman. Berkaryalah atau mati tiada arti. Sudah. Sudah. Om Cus, Om Bahar, makasih banyak untuk hari ini. Sehat terus, sukses mudah-mudahan. Amin. Berkah segala Amin. sesuatu. Amin. Bermanfaat bagi sesama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.